Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat skrip di aplikasi Unity 3D. Jadi kali ini kita akan belajar menuliskan skrip. Yang kita butuhkan adalah tampilan Unity, aplikasi Unity yang sudah dibuka seperti ini, kemudian editor scriptnya, dan yang terakhir adalah materi yang akan kita praktekkan yaitu di webnya Unity ya. Di webnya Unity itu ada satu course yang namanya Create with Code. Nanti bisa Anda buka di web Unity. Nah, di dalam course ini ada banyak lesson yang bisa kita pelajari, tapi untuk perkenalan script kita akan coba di lesson 1.2, yaitu pedal to metal. Nanti silakan Anda cari di webnya Unity, khususnya di Unity Learn ya. Nanti cari course yang namanya Create with Code. Oke, seperti apa video pembelajaran pada kali ini? Jadi nanti kita akan membuat dua objek sederhana. Yang satu plane berwarna kuning ini, bidang datar 2 dimensi, biasanya digunakan sebagai alas atau platformnya. Kita anggap plane kuning ini adalah platformnya, dan objek kedua adalah kubus, box, atau di sini disebut sebagai cube. Nanti kita ibaratkan dia sebagai karakter dari gamenya. Nah, yang kita lakukan adalah menambahkan script supaya karakter ini bisa bergerak. Ya, kita belajar yang paling simpel dulu, yaitu menggerakkan objek. Jadi kita akan menggerakkan kubus ini ke arah sumbu Z ya. Sumbu Z itu yang berwarna biru. Jadi karena ini gamenya 3 dimensi, ada 3 sumbu yang digunakan, yaitu sumbu Z berwarna biru, sumbu X yang berwarna merah ini. Jadi kalau kita geser, dia akan bergerak ke sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y. Jadi X, Y, dan Z. Nah, kemudian scriptnya kita buat di tab project ini. Minggu lalu kita sudah membahas fungsi dari tab project, yaitu untuk mengorganisir file-file yang ada di dalam project kita. Kemarin juga kita sudah bikin satu script yang namanya script player. Jadi kalau kita double klik di sini, nanti akan beralih ke tampilan editor seperti ini. Dan kalau kita jalankan, nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi dijalankan, kita tekan tombol play. Nah, objek cube akan bergerak ke arah sumbu Z positif ya. Nanti seperti apa caranya, kita akan mulai dari awal. Oke, kita stop dulu. Kita hapus semua objek supaya kita bisa praktek dari awal lagi. Plane kita hapus, kemudian cube kita hapus. Baik, pertama-tama kita akan menambahkan dua objek yang akan kita gunakan dalam latihan ini, yaitu plane dan cube. Untuk menambahkan objek, Anda klik di menu Game Object, kemudian pilih 3D Object, lalu cari objek plane. Nah, jadi plane itu bidang datar
2 dimensi ya. Ukuran defaultnya seperti ini. Kalau mau kita besarkan, Anda ke tab inspektor, lalu ubah scale-nya atau skalanya. Misalkan kita ubah menjadi 2. Jadi dia akan skala 2 kali di sumbu X, sumbu Y tidak berpengaruh ya, karena ini bidangnya datar, tidak memiliki ketebalan, jadi kita bisa tetap dia berikan nilai 1 saja di sini di sumbu Y. Kemudian sumbu Z nya juga kita berikan nilai 2. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah punya objek plane, cuma warnanya masih berwarna default yaitu putih. Nah, kalau kita ingin menambahkan warna di dalam sebuah game object, kita harus membuat yang namanya material. Di bagian project, di tab project ini, saya sudah membuat satu folder khusus untuk menampung file-file material. Jadi kalau kita mau membuat material, kita masukkan ke folder material. Di sini saya sudah membuat satu material yang diberi nama tanah. Ini tinggal kita klik, kemudian kita drag ke objek plane-nya. Otomatis nanti warnanya akan berubah. Nah, bagaimana kita membuat material untuk game object? Caranya di folder material ini, kita klik kanan, kemudian pilih create, cari material seperti ini. Kemudian kita beri nama materialnya apa, misalkan rumput. Enter. Nah, untuk contoh kali ini kita hanya mengganti warna saja. Jadi mengganti warnanya Anda bisa klik di kotak berwarna putih ini. Lalu kita pilih warnanya, misalkan rumput berwarna hijau, kita cari warna hijau. Oke. Nah, jadi kita sudah punya material baru namanya rumput. Kalau mau digunakan tinggal di drag dan diletakkan di dalam objek. Oke, seperti itu. Kemudian untuk objek yang kedua adalah cube. Caranya sama, Anda pilih game object, kemudian 3D object, pilih cube. Seperti ini posisinya Anda atur. Kalau Anda ingin mereset posisi supaya dia posisinya di sumbu 0,0,0 ya, X, Y, Z-nya 0, Anda ke tab inspektor. Kemudian ada icon seperti roda gigi ya di sebelah kanan kecil ini. Anda klik kemudian pilih reset. Dia otomatis akan mereset ke posisi 0, 0, 0, X, Y, Z-nya 0. Kita akan naikkan sedikit supaya dia terlihat. Jadi karena naiknya di sumbu Y, maka yang berubah di sini adalah di sumbu Y. Kita berikan nilai 1 supaya kedap nilainya. Oke, jadi dua objek sudah kita miliki. Ada plane dan cube. Selanjutnya, kita akan menambahkan script ke dalam objek cube supaya kita bisa mengatur bagaimana tingkah laku si cube ini, apakah dia mau bergerak ataukah dia mau berjalan, berlari, belok. Tapi untuk contoh kali ini kita akan coba menggerakkan objek cube ini ke arah sumbu Z positif.
Jadi positif berarti ke arah depan sini. Baik, kita coba bikin script baru lagi. Kemarin contohnya ada player, kita coba bikin baru. Klik kanan di folder script, kemudian create, pilih C# script, kita beri nama aja cube sesuai dengan nama objeknya, enter. Lalu ini langsung Anda drag script cube ini ke objek cube seperti ini, atau bisa juga Anda drag ke sini ya, bisa ke objeknya langsung atau ke icon cube di tab hierarki ini sama aja. Jadi Anda drag ke sini pun bisa. Cuma di sini nanti munculnya dua ya. Jadi untuk menghilangkan Anda klik icon roda gigi, kemudian remove komponen. Cukup satu saja. Jadi script cube sudah kita masukkan ke dalam objek cube. Jadi objek cube ini sudah memiliki scriptnya sendiri. Jadi kita bisa atur dia mau nanti seperti apa, mau bergerak ke depan, ke belakang, kiri, atas, bisa kita atur lewat script. Nah, kemudian kita masuk ke scriptnya. Jadi kita pilih script cube, double klik, lalu kita masuk ke tampilan editor script. Ini kemarin sudah kita jelaskan sekilas ya. Jadi tampilan basicnya seperti ini, defaultnya seperti ini. Tinggal kita menambahkan script yang kita inginkan. Ada dua fungsi utama yang disediakan, fungsi start dan update. Nah, karena kita ingin menggerakkan karakter kita ke arah sumbu Z setiap frame ya, jadi setiap frame dia akan terus bergerak ke arah sumbu Z. Jadi supaya dia dijalankan setiap frame, otomatis kita akan meletakkan scriptnya di fungsi update di sini. Nah, kemudian seperti apa script yang digunakan? Kita akan lihat di materi Unity Learn di sini. Perintah yang digunakan untuk menggerakkan objek ke depan. Itu kita akan temukan di bagian keempat ya, atau di nomor 4. Jadi lesson 1.2 di bagian keempat, give the vehicle a forward motion. Jadi kita menambahkan di vehicle, karena ini gamenya game temanya kendaraan ya, supaya si kendaraan tadi bisa bergerak ke arah depan. Nah, script yang digunakan cukup simpel, yaitu transform translate dalam kurung 0,0,1. Jadi dalam kurung ini menunjukkan ke arah mana objek akan bergerak. Baik, kita akan langsung mencoba menuliskan script di editor script. Script yang kita tulis tadi ya, transform translate 001. Kita akan masukkan script tadi di fungsi update. Langsung kita ketik. Nah, ada satu fitur yang sangat membantu ketika kita menggunakan editor script, yaitu fitur autocomplete. Jadi ketika kita mengetikkan beberapa huruf, di bawah akan muncul semacam menu drop down ya, yang memberikan kita pilihan
perintah apa yang mau kita ketik di dalam script. Jadi ini sangat membantu kita mempercepat waktu dan menghindari kesalahan. Misalkan kita ingin mengetikkan kata transform, ini sudah terseleksi kata transformnya, tinggal kita tekan tab, kemudian titik. Nah, setelah kita menekan titik pun masih akan muncul menu drop down untuk perintah yang kedua, yaitu translate. Kita ketik satu persatu hurufnya sampai dia muncul pilihan translate sini. Lalu kita tekan tombol tab lagi. Kita masukkan angka yang ada di dalam kurung 0,0,1. Jangan lupa akhir dari setiap baris ditandai oleh tanda titik koma atau semikolon. Seperti ini. Jika sudah, Anda simpan, Ctrl S, Anda kembali ke editor gamenya, script atau perintah tadi sudah masuk dalam script, dan script ini sudah kita masukkan tadi ke dalam objek Yub. Sekarang kita akan coba jalankan apakah objek tadi merespon perubahan yang kita lakukan. Anda tekan tombol play. Ya, seperti itu. Jadi geraknya sangat cepat. Jadi 1 pixel per frame itu ternyata cepat sekali. Jadi kita bisa turunkan kecepatannya di dalam scriptnya. Jadi tidak 1, mungkin 0,1 ya. 0,1. Jadi koma di dalam script itu menjadi titik. Jangan lupa tambahkan huruf F karena pecahan itu tipe datanya adalah float. Jadi kalau datanya pecahan, selalu tambahkan huruf F di belakang angka. Simpan lagi, Ctrl S, kembali ke editor gamenya, Anda coba jalankan. Ya, dia akan lebih lambat gerakannya. Oke, jadi seperti itu cara untuk menambahkan script ke dalam game object. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.